Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantrianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pemrograman. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pemrograman? Jadi, pemrograman itu merupakan suatu kegiatan merancang dan menulis suatu program. Nah, sedangkan program itu merupakan kumpulan instruksi tersendiri atau source code yang dibuat oleh programmer. Sebelum lanjut pada materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah bahasa pemrograman. Menurut Denis Suryaw, bahasa pemrograman telah mengalami perkembangan sejak komputer pertama dibuat, selama beberapa periode waktu di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahun 40-an, di mana pada tahun ini merupakan tahun pertama bahasa pemrograman dibuat. Contohnya ENIAC Coding System dan ARC Assembly. Yang kedua yaitu tahun 50-an, di mana pada tahun ini merupakan tahun pembuatan bahasa tingkat tinggi atau yang lebih dekat pada bahasa manusia. Contohnya AutoCode dan IPL atau Information Processing Language. Yang ketiga yaitu tahun 60-an, di mana pada tahun ini merupakan tahun pengembangan ke arah bahasa dengan fungsi yang khusus. Contohnya LISP atau List Processing dan COBOL atau Common Business Oriented Language. Yang keempat itu pada tahun 70-an, di mana pada tahun ini pemrograman lebih terstruktur. Yang kelima yaitu pada tahun 80-an, di mana pada tahun ini merupakan tahun dilakukannya eksperimen ke arah paradigma lain, termasuk objek. Contohnya C++ dan objek Pascal. Selanjutnya yaitu pada tahun 90-an dan 2000-an, di mana generalisasi object oriented programming dengan didukung kinerja microcomputers yang semakin cepat. Contohnya Java, Python, Visual Basic, Borland Delphi. Selain itu juga terdapat internet programming dengan inovasi lainnya. Contohnya PHP, JavaScript, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu pada tahun 2010-an, konkurensi dan asynchronicity, contohnya C++11, Go, dan Rust. Setelah melewati beberapa pembaharuan dari periode ke periode, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat suatu program. Bahasa pemrograman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu bahasa pemrograman berdasarkan aplikasi kegunaannya, dan yang kedua bahasa pemrograman berdasarkan bentuk bahasanya. Yang kedua-duanya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman berdasarkan aplikasi kegunaannya. Nah, dari bahasa pemrograman berdasarkan aplikasi kegunaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman bertujuan khusus. Bahasa pemrograman bertujuan khusus ini merupakan bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk domain aplikasi tertentu. Contohnya COBOL, Fortran, Prolog, dan Assembly. Yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman bertujuan umum. Bahasa pemrograman bertujuan umum ini merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk menulis perangkat lunak yang akan digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah yang tidak spesifik. Contohnya Pascal, Basic, C, dan C++. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman berdasarkan bentuk bahasanya. Nah, berdasarkan bentuk bahasanya, bahasa pemrograman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini merupakan bahasa yang sangat sulit dimengerti oleh manusia. Contohnya bahasa mesin. Nah, yang kedua ada bahasa tingkat tinggi.
Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia, lebih menyerupai bahasa manusia. Contohnya, Pascal, COBOL, BASIC, Fortran, C, dan C++. Lalu, apa saja tahapan dalam pelaksanaan suatu program? Tahapan yang pertama yaitu algoritma. Algoritma ini merupakan langkah-langkah secara sistematis dan logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, langkah yang kedua itu membuat program dalam bahasa tingkat tinggi yang mudah untuk dipahami oleh manusia. Yang ketiga yaitu program dalam bahasa mesin. Dan yang terakhir yaitu operasi. Operasi ini mencakup baca, tulis, hitung, perbandingan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada kasus-kasus pemrograman. Dalam kasus-kasus pemrograman ini terdapat 4 macam kasus. Yang pertama, kasus dengan perintah-perintah dasar. Nah, contoh dari kasus dengan perintah-perintah dasar yaitu dimiliki dua gelas A dan B dengan bentuk dan ukuran yang sama berisi teh dan kopi. Bagaimana cara mempertukarkan isi dua gelas tersebut? Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu langkah pertama, diperlukan satu gelas kosong berukuran sama. Kita asumsikan sebagai C. Nah, langkah yang kedua, itu tuangkan isi gelas A ke C. Jadi, sekarang C berisi teh. Lalu, tuangkan isi gelas B ke A. Maka A sekarang berisi kopi. Nah, yang terakhir yaitu tuangkan isi gelas C ke B. Maka sekarang B berisi teh. Nah, kasus yang kedua yaitu kasus percabangan. Contoh dari kasus percabangan yaitu menentukan mahasiswa yang tertinggi dari dua orang mahasiswa A dan B tanpa menggunakan pengukur. Jadi, solusi yang dapat kita lakukan yaitu langkah pertama. Kedua mahasiswa diminta untuk berdiri pada lantai yang datar. Nah, langkah yang kedua yaitu dilihat dari posisi kepala kedua mahasiswa tersebut. Jika A lebih tinggi, maka A adalah mahasiswa tertinggi. Sebaliknya, jika B yang tertinggi, maka mahasiswa B merupakan mahasiswa yang paling tinggi. Kasus yang ketiga yaitu kasus perulangan. Contohnya, mencari kupon undian yang bernama Budi dari 1000 kupon. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kita ambil sebuah kupon terlebih dahulu. Kemudian, langkah yang kedua, kita baca nama yang tertulis di kupon. Apakah terdapat nama Budi atau tidak? Yang langkah yang ketiga yaitu ulangi langkah pertama dan langkah kedua sampai ketemu kupon dengan nama Budi atau kupon telah habis sampai kupon ke 1000. Nah, kasus yang terakhir yaitu kasus percabangan dan perulangan. Contohnya, mencari rute terpendek dari kota A ke kota G dengan asumsi kita tidak memiliki peta dan kita hanya tahu jarak dari kota satu ke kota lainnya. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu langkah pertama, kita mulai dari kota A terlebih dahulu. Nah, langkah kedua, kita coba buat rute sembarang ke kota lainnya sampai berakhir ke kota G. Jika tidak berhasil, maka ulangi langkah pertama. Jika berhasil, hitung total jaraknya. Nah, langkah ketiga yaitu ulangi langkah pertama dan kedua sampai tidak ada rute yang sama terulang. Nah, langkah yang terakhir, pilih rute dengan jarak yang paling pendek. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman merupakan sebuah pola yang berfungsi sebagai panduan dalam pemrograman komputer. Nah, dalam paradigma pemrograman itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu paradigma pemrograman utama, dan yang kedua ada paradigma pemrograman lainnya yang mungkin.
Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu paradigma pemrograman utama. Nah, yang pertama yaitu paradigma pemrograman utama. Dalam paradigma pemrograman utama itu terdapat 4 macam. Yang pertama, paradigma imperatif atau prosedural. Dalam paradigma ini digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus dengan menyusun instruksi-instruksi pemrograman secara terurut, seperti prosedur pemasangan alat, prosedur penyetelan, dan lain-lain. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam paradigma ini yaitu Pascal dan C. Contoh untuk paradigma ini yaitu pencarian nilai terbesar antara A, B, dan C. Nah, contoh dalam paradigma ini yaitu pencarian nilai terbesar antara A, B, dan C. Nah, untuk mencari nilai yang terbesar, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asumsikan nilai terbesar atau nilai maksimal adalah A. Lalu, langkah kedua, bandingkan maksimal dengan B. Jika B lebih besar dari maksimal, maka nilai maksimal adalah B. Langkah ketiga yaitu bandingkan nilai maksimal dengan C. Apabila C lebih besar dari maksimal, maka nilai maksimal adalah C. Nah, yang terakhir yaitu menampilkan nilai maksimal. Nah, yang kedua yaitu paradigma fungsional. Paradigma ini mendapatkan ide yang berasal dari konsep matematis mengenai fungsi. Nah, fungsi di sini diperlakukan sebagai nilai yang dapat dikirim sebagai argumen ke fungsi lainnya atau hasil dari suatu fungsi. Dalam paradigma ini memiliki kata kunci yaitu Norman dan Court. Nah, dalam paradigma fungsional ini menggunakan bahasa pemrograman seperti Okami, Erlang, dan Haskell. Contoh dalam paradigma ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu paradigma logik. Paradigma ini sangat cocok untuk diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan ekstraksi pengetahuan dari fakta-fakta dasar dan relasi. Kata kunci dari paradigma ini sama seperti yang sebelumnya yaitu Norman dan Court. Bahasa yang digunakan dalam paradigma ini yaitu prolog. Nah, contoh untuk paradigma ini yaitu pendefinisian hubungan keluarga dan pemanfaatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu paradigma object oriented. Nah, paradigma ini cukup luas digunakan dalam dunia pemrograman, khususnya dalam pemrograman yang menggunakan graphical unit interface di dalamnya. Nah, kata kuncinya yaitu Norman dan Court sama seperti yang sebelumnya ya. Bahasa pemrograman yang dilakukan dalam paradigma ini yaitu Java dan C++. Nah, contoh untuk paradigma ini yaitu dalam pembuatan kalkulator sederhana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama didefinisikan objek kontak input dengan operator utama, diantaranya display kotak, clear kotak, dan get input. Langkah kedua yaitu didefinisikan objek kali dengan operator utama, yaitu hitung kali. Nah, langkah yang ketiga yaitu didefinisikan objek jumlah dengan operator utama yaitu hitung jumlah. Dan yang terakhir yaitu didefinisikan objek bagi dengan operator utama yaitu hitung bagi. Nah, paradigma yang kedua yaitu paradigma pemrograman lainnya yang mungkin. Dalam paradigma pemrograman lainnya yang mungkin terdapat 3 paradigma yaitu paradigma visual. Paradigma visual itu untuk membuat suatu program dengan memanipulasi elemen-elemen secara grafik daripada teks. Nah, yang kedua yaitu paradigma paralel. Dalam paradigma ini banyak perhitungan yang dilakukan secara bersamaan. Nah, yang ketiga yaitu paradigma Croissant Based, yakni paradigma dengan relasi antar variabel yang dinyatakan dalam bentuk constraint. Nah, selanjutnya yaitu notasi algoritmik. Nah, notasi algoritmik ini digunakan untuk memeriksa kebenaran sebuah program berdasarkan ketepatan penggunaan notasi algoritmik dan kebenaran logika yang digunakan.
Nah, untuk menjalankan sebuah program, kita tidak lagi memerlukan sebuah software untuk menjalankannya. Jadi kita hanya dapat menggunakannya dengan notasi algoritmik. Nah, selanjutnya itu ada penyajian algoritma. Bentuk penyajian untuk algoritma ini dibagi menjadi 3 bentuk penyajian. Yang pertama yaitu algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Nah, algoritma dengan struktur bahasa Indonesia ini memiliki sifat umum, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa program, tidak tergantung pada suatu bahasa program, dan notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Contoh algoritma dengan struktur bahasa Indonesia yaitu menghitung rata-rata 3 buah data. Dengan menggunakan algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, maka kita akan mendapatkan langkah pertama yaitu baca bilangan A, B, dan C. Yang kedua, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Yang ketiga, bagi jumlah bilangan tersebut dengan 3. Dan yang terakhir yaitu kita tulis hasil dari ketiga langkah tersebut. Nah, penyajian yang kedua yaitu penyajian algoritma dengan pseudocode, yakni menggunakan kode yang hampir sama dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Nah, pseudocode ini lebih rinci dari English atau Indonesia struktur. Contoh untuk penyajian algoritma pseudocode ini adalah menghitung rata-rata 3 buah data. Langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama input A, B, dan C. Yang kedua, kita jumlahkan A, B, dan C yang tadi. Yang ketiga itu kita menghitung rata-rata, yakni dengan jumlah dibagi dengan 3. Yang keempat, kita output atau kita tulis hasilnya dari rata-rata yang tadi. Nah, yang ketiga yaitu ada penyajian algoritma dengan flowchart. Flowchart ini adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart ini digunakan untuk mendesain suatu program dan untuk mempresentasikan suatu program. Nah, dalam notasi algoritmik memiliki 3 komponen utama penyusun sebuah program, yaitu yang pertama judul. Judul ini biasanya diawali dengan kata program, lalu dilanjutkan dengan nama program tersebut, atau function atau prosedur. Komponen yang kedua yaitu kamus. Di sini kamus memiliki tipe-tipe dasar. Terdapat 5 tipe dasar yang dapat digunakan, yaitu yang pertama real. Tipe real ini biasa digunakan apabila datanya berupa bilangan desimal, seperti nilai rata-rata, data pengukuran, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tipe integer. Tipe ini digunakan apabila datanya berupa bilangan bulat, seperti jumlah orang, jumlah benda, mata uang, dan lain sebagainya. Nah, tipe yang ketiga yaitu karakter. Tipe ini sering digunakan apabila datanya hanya terdiri dari satu karakter saja, seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Jawabannya itu multiple choice dan lain-lain. Yang keempat itu ada tipe boolean. Tipe ini digunakan apabila datanya bernilai true or false. Seperti misalnya pada pencarian data, didefinisikan variabel font bertipe boolean. Nah, yang terakhir itu tipe string atau kumpulan karakter. Tipe ini digunakan apabila datanya terdiri dari banyak karakter seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, komponen utama yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma ini berisi instruksi-instruksi algoritmik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sekian sedikit penjelasan materi mengenai dasar pemrograman
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.